Sorry ya semuanya, aku nggak bisa live di Facebook dan sekarang Facebooknya udah diblok, udah disablet lagi, gue nggak ngerti. Gue udah capek, udah. Sekarang kalau kalian bisa komen di akunku itu di Facebook, tolong kalian komen kasih tahu Bunda Korla akun ini udah di blok. Jadi kalau kalian komen teman-teman, ayo ikutin Korla di Instagram, oke? Buat semuanya, Ramle kece, tolong buat semuanya yang masih bisa ngeliat akunku di Facebook, tolong kalian komen di setiap live aku yang masih ada itu, tolong komen bahwa bantu kakak untuk akun ini udah terblokir. Sekarang Mbak Korla nge-live di Instagram, oke? Karena aku udah nggak ngerti lagi mau ngapain. Sekarang Facebook punya peraturan yang kadang-kadang aku nggak habis berpikir, maksudnya gue udah nggak tahu lagi mau ngapain, ngerti nggak? Yang penting gue nggak bunuh diri aja gitu, ya. Udah kejang badan gue, udah. Untung aja nggak lumpuh, ya. Untungnya nggak lumpuh. Facebook itu udah banyak peraturan gitu. Peraturannya tuh yang benar-benar kadang-kadang gue juga nggak ngerti gitu. Terlalu banyak peraturannya udah sekarang. Udah nggak kayak dulu. Dulu mah bebas. Lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu mah Facebook mah nggak gitu-gituan. Punya akun 1.000 kan, punya akun 5.000 kan nggak masalah. Sekarang tengok rambut gue tuh panjang tuh udah selutut ya. Gara-gara apa? Gara-gara Facebook. Gue kalau stres rambut gue jadi tumbuh, jadi extension gitu. Dulu mah Facebook nggak begituan. Sekarang aja. Facebook itu salah meletakkan kolom untuk report. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku baca di situ bagaimana aku membaca, beberapa aku sempat ngebaca, tolong pelajarin tentang pelanggaran community ini. Tapi so aku lihat dia mengatakan bahwa kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berbeda pendapat, kebebasan untuk berargumen, kebebasan untuk melakukan aktivitas. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka juga meletakkan report. Dengan meletakkan report, ini bisa dimanfaatin sama orang-orang yang nggak suka sama kita. Letaknya salah gitu loh. Itu dunia maya gitu loh, bukan dunia nyata. Kalau dunia nyata mah ada polisi, ada hukum gitu loh. Kalau dunia maya bagaimana mau mencari kebenaran? Mereka begitu sekelompok ini mereport akun kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa memberikan dan kita tidak bisa memberikan penjelasan. Kenapa aku nggak bisa? Kita udah seperti terfitnah, tertuduh. Dan ini sangat menjadikan buat kita gitu. Kita kayak terzolimin, kita kayak tertindas gitu loh. Facebook ini jadi kesannya siapa yang kuat dia yang menang gitu loh. Jadi kayak misalnya sekelompok ini mengalahkan satu orang, ya kita kalah gitu. Kalau di dunia nyata ada polisi, ada hukum, bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, ada bukti. Kalau di Facebook ini dia ingin untuk menjaga hak-hak masyarakat, hak-hak pengguna akun. Tetapi dengan meletakkan report itu jadi kayak disalahgunakan bagi orang-orang yang membenci kita gitu. Karena banyak sekali di situ pilihan. Ada yang mengatakan, ada yang bisa aja mereka menuduhkan dengan hate speech, ujaran kebencian, ketelanjangan, atau misalnya seni karya apa, pokoknya gitu-gitu deh. Ini sangat menyedihkan gitu. Dulu zamannya Friendster nggak ada yang gini-ginian. Kalau misalnya kita buat video atau foto, kalau misalnya nggak suka ya terserah lo. Sekarang kalau misalnya Facebook meletakkan column report, seakan-akan kita akan ditata oleh orang lain. Dia nggak suka dengan video kita, dia sekarang intinya bagaimana gue masak gitu loh. Udah gue nggak mau mikirin Facebook, udah terlalu capek. Gue udah kirim surat kayak mengatakan Facebook aku diblokir, gini-gini. Aku udah kasih udah aku udah malas. Besok aku juga udah terkenal kok, jadi udah aku capek Facebook. Kau menyiksa aku ya Facebook ya. Tunggu kau. Serba salah. Sekarang udah serba salah. Gue
berpakaian sopan santun serba salah, seksi serba salah, nggak ngebahas politik juga bersalahan. Udah, orang kalau udah benci sama kita, orang kalau udah nggak suka sama kita, ya itu apapun yang kita lakukan itu dia pasti udah nggak suka, mau baik mau enggak mau apa, karena udah benci. Hati mereka udah ditutupin iblis gitu loh. Mereka udah merasa ketakutan. Nih kalau ada kola, aduh gimana nih, aduh gimana nih, ayo gue takut nih nanti gara-gara sekolah orang ngikutin bahasanya dia, jadi kayak udah ketakutan aja. Apalagi yang gila-gila politik, yang nggak capek-capek dengan politik, tetap aja mereka melaporkan. Orang jelas-jelas kok di situ laporan, akun kita dilaporkan sama sekelompok, ya itulah. Sementara itu akun gue itu istilah kata privat, dan gue tuh nggak memberikan. Makanya kalaupun aku mau buat akun sekarang, mendingan akunku sembunyikan sama sekali, jadi nggak ada pakai boleh add gue friend of friend teman. Akhirnya karena add friend of friend, jadi muncul di mana-mana profilku. Nah itu buat apa? Buat kayak kita menantang maut gitu. Kalau misalnya aku privat sama sekali privat, tidak menerima pertemanan apapun, otomatis aku selamat. Jadi kayak terlindungin. Tapi gitu aku buat teman ke teman, apalagi banyak fansnya, banyak yang bunda aku mau dong konfir aku dong. Lama makin kelihatan di mana-mana. Nah kesempatan lah buat kaum yang pendengki ini kan. Kaum pendengki gitu kan, pendengki gue gitu, ya udahlah gitu lah, ya apa mau dibilang, apa ndak dikata, biar saja lah, mau diapain lagi, biar aja mereka mau ngapain, terserah ya, aku sih terserah aja, nggak terlalu penting banget sih kalau gue bilang. Kalau mereka mau ini gue, ya udahlah. Yang penting gue tetap masak ya. Gue mau masak aja udah. Dan live gue ini nggak bisa lama-lama. Ini kan bukan live, ini kayak video live gitu ya. Jadi oke, buat kalian semua bersabarlah. Saya nggak tahu, tapi kayaknya kalau gue bilang sih Facebook itu nggak mungkin menutup akun kita tuh, nggak mungkin sekarang. Kalau aku bilang Facebook memang dia memberikan ancaman, akun Anda bisa ditutup selamanya. Kalaupun mereka tutup selamanya, ya udah gitu loh. Aku sih udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu maksudnya. Ya kalau misalnya kalau aku ketemu sama presidennya Facebook mah mending aku bisa ngomong langsung. Tapi kalau kita melalui email ini, aduh, nggak usah berharap deh. Aku juga lagi nyari-nyari di mana sih redaksinya Facebook di Jerman ini di mana gitu, apa di Frankfurt di mananya gitu. Aku pengen lapor bahwa akunku diserang sama orang, akunku lagi dilaporin sama sekelompok orang yang tidak suka dengan aku begitu. Tapi nyarinya di mana aku nggak ngerti. Ya kan, ya udahlah, apa yang mau dibilang gitu kan soalnya kan ya udahlah, kacang koro aja deh ya, kacang koro aja. Aku juga mau masak kayaknya ya. Kalau misalnya aku bisa masak, aku masak. Aku mau masak apa ya Cynthia ya? Masak apa aja, yang penting gue masak sampai pantat gue bengkak. Ya, jadi kayaknya aku tuh udah pasrah dengan keadaan hidupku yang di Jerman ini. Belum lagi coronanya, gak siap-siap. Kapan gue kerja gitu loh, kapan gue cipok-cipokan. Ini apa nih? Hah? Apa ini? Susu. Ya udah, ya kan rambut gue udah panjang, santai. Tinggal nunggu tinggal di telapak kaki. Ya udah, gue udah pasrah aja. Mau diapain lagi? Facebook itu udah nggak bisa diapa-apain, udah itu pendirian mereka gitu loh. Dan itu suatu menurut gue itu salah, udah salah.
salah menurut gue. Ya kan? Salah kalau menurut gue. Ya kan? Itu salah menurut gue, itu salah. Salah menurut gue. Itu satu kesalahan. Kenapa mereka menyediakan tempat report gitu. Nah sekarang column report itu dimanfaatkan sama mereka gitu loh. Dan itu bisa menjadikan peperangan di antara dunia. Bisa. Jadi dia terkesannya kayak mengadu domba. Kenapa? Karena ini dunia maya gitu loh. Mereka nggak bisa melihat kesalahan dengan nyata gitu. Mereka hanya mendapatkan kabar dari orang gitu loh. Kayak isu gitu loh. Ya kan? Misalnya kayak Pak Jokowi difitnah, ya kan? Tapi kan realitinya kita tahu siapa Pak Jokowi. Prabowo difitnah, kita tahu realitinya siapa Prabowo. Anies difitnah, kita tahu realitinya. Pak Ahok difitnah, kita tahu realiti aslinya. Jadi kita masih bisa enggak seperti itu kok. Nah kalau dunia maya mereka nggak bisa, cuma melakukan dengan sistem. Mungkin ada bunyi lonceng apa kring gitu di office-nya, di kantornya Facebook kali, bunyi kring. Oh ini ada bunyi alarm gitu, alarm laporan blokir gitu kan, model kayak gitu ya kan. Pakai toak aja sekarang, pakai toaknya atau pakai itu, pakai bambu digigit tong kayak manggil mayat gitu kan, kayak purnama dateng gitu kan. Ya kan, makanya aku udah males aku udah kayak diulur-ulur sebenarnya aku nih sama Facebook nih ya. Kadang-kadang aku udah senang-senang, gembira-gembira, akunku udah dibuka gitu. Nanti dikasih kesempatan 2 bulan, 3 bulan untuk ngapa-ngapain, untuk menggila. Terus diblok lagi gitu. Kayak kita kayak ibarat kata layangan. Facebook kayak lagi main layangan, kita layangannya diulur-ulur, tarik gitu. Kayak gitu, kayak dimainin. Udah, gue nggak bisa. Gue cuma bisa bertahan bagaimana caranya rambut gue bisa sampai selutut gitu ya. Udah, terus bisa apa? Gue bisa bunting 10 ya kan? Ya kan? 8 detail atau 7 detail. Pokoknya di sini Facebook sudah melakukan tindakan yang salah karena dia menyediakan kolom buat laporan, dan dengan kolom laporan itu banyak yang menggunakan kejahatan. Jadi kayak orang nggak suka sama kita, mereka repot, mereka nggak, ya dengan segala macam alasan karena ketidaksukaan mereka pada kita. Walaupun kita joget-joget, kayak gue juga joget, nari-nari, gembira-gembira, tetap aja di mata mereka kita udah nggak benar, kita tetap salah gitu loh. Untungnya Facebook bukan Tuhan. Coba Tuhan, bagaimana nyawa kita akan diblok gitu loh. Ya kan, baru dengar kabar orang, ya kan? Itulah untungnya sih Facebook bukan Tuhan ya. Untungnya kita nyawa kita nggak berkaitan dengan sama elektronik, ya kan? Nyawa kita nggak ada urusan dengan dunia maya. Kalau misalnya nyawa kita berurusan sama dunia maya, so bahaya sekali ya, maksudnya bahaya banget. Orang nggak suka ngelapor kita, nanti sentralnya ngeblok nyawa kita, ya kan? Mati benar. Sekarang gue pasrah aja udah. Sekarang bagaimana caranya gue mencoba untuk mengendalikan kestresan aku, mengalihkan kepanikanku, mengalihkan bagaimana rasanya. Walaupun dengan masalah seperti ini kita kan butuh hiburan ya, apalagi banyak banget yang minta-minta mbak kapan live. Mereka nggak tahu semua itu, nggak tahu karena kan itu aku di page, itu kan Facebook feedsku kan itu nggak akan pernah hilang. Itu nggak akan hilang karena itu berkaitan sama akun pertama gitu. Nah sekarang aku kan ini live-nya selama di Facebook kan dari akun yang kedua, akun kedua yang diblok, ya udah, akun kedua diblok, akun 3 diblok, akun pertama diblok, udah, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sepertinya aku harus makan kol sama daging anjing gitu ya.
ya, daging anjing campur monyet, otak kerbau dicampur gitu. Udah pasrah gitu aja. Habisnya mau ngapain lagi coba? Gue mau ngapain? Kan kalau gue teriak juga percuma gitu, ya kan? Kalau misalnya susah untuk gue ucapkan dengan bahasa gue ini susah gitu. Ya udah pasrah aja lah. Ya udah pasrah aja. Kita nggak usah dibungkus. Nggak usah dibungkus lagi gitu. Ya gitu maksudnya. Ya udah pasrah aja gitu loh. Ntar juga gue nggak bisa ngapa-ngapain kan buktinya. Ya kan yang penting bisa makan daging anjing sama daging monyet dicampur kol itu sama bayam-bayam itu, udah itu aja. Aku nggak mau macam-macam sekarang. Ya kan? Sama sayur kol. Ya kan? Sekarang bagaimana caranya aku mau masak? Itu aja. Aku mau masak gitu. Masak apa namanya? Masak apa ya? Masak apa ya? Ya udah masak aja gitu. Kayaknya masak aja gitu ya. Ya kan, masak dengan rambutku yang panjang berkali-kali ini, ya kan? Ya kan, gitu aja. Ya kan? Sayur kol. Enak kali sampunya. Wangi kali sampunya. Sayur kol. Makan anjing. Makan anjing. Ya, anjing. Oke, gitu aja. Yang penting gua masak, makan. Gua mau makan apa namanya, makan sederhana banget. Aku mau ngiris-ngiris ini pakai cabe ya. Aku mau ngiris-ngiris pakai cabe. Terus aku mau pakai ini, apa namanya, pakai ini. Udah itu aja. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku udah pasrah gitu, udah pasrah banget. Udah nggak bisa, nggak tahu mau ngapain, udah gitu aja. Gue sih gambarin gue gini aja, gue tunggu aja deh sampai setahun gue tungguin aja Facebook gue sampai setahun gitu aja. Tapi gue udah bosan, udah nggak mikirin Facebook lagi, terserah, udah gitu aja. Jadi gue tungguin sampai setahun. Ya kan, gitu aja. Aku nggak mau ambil stres. Kenapa? Aku nggak mau, capek. Facebook itu udah kayak, gue udah gak ngerti dari dulu. Awal sekali gue di blog aja gue udah auzubillah stresnya. Terus kesini-sininya tuh udah biasa buat gue, jadi udah gak kaget, gak aneh lagi. Udah capek kalian orang Facebook. Pasti orang Facebook tuh udah capek. Ini cewek kenapa dilaporin terus? Karena pasti anggapan mereka gue jahat. Pasti mereka beranggapan pasti gue orang terjahat di dunia. Udah bayangin aja selama dari zamannya Pak Ahok sampai Pak Jokowi sampai sekarang tuh berapa tahun udah. Dan aku hanya bisa aktif selama setahun tuh 400 kali. 400 kali aku cuma bisa aktif. Sehari aja 30 hari. Setahun tuh berapa hari? Setahun tuh cuma berapa hari? Gue cuma bisa aktif tuh dalam setahun, hitungan gue tuh cuma 400 kali. 400 kali. Sementara setahun tuh jumlahnya udah berapa? Itu dari satu bulan tuh gue cuma bisa 40 kali. Setahun tuh 40 kali gue cuma. Sekarang intinya bagaimana aku masak. Aku mau makan ikan gembung rebus ya. Dengan aku buat kayak apa, rajangan cabai, bawang sama tomat gitu aja. Udah gitu aja. Memang aku harus belajar bagaimana hidup susah gitu. Gimana ya? Itu katanya Tanah Abang rame ya. Masih rame hari ini katanya, orang ke pasar. Bandel-bandel ya. Ntar kalau misalnya terjangkit virus biarin aja mayatnya jalan sendiri ya. Buat para dokter, para perawat jangan diopenin lagi gitu loh. Udah kalau misalnya ada yang terjangkit karena corona,
banyaknya di Jakarta, udah para perawat itu nggak usah pikirin gitu loh. Ntar kalau yang kena penyakit udah kayak model Cina aja gitu ya, bungkus buang gitu loh, atau biar aja main jalan sendiri gitu loh. Kalau misalnya ada keluarganya, biar keluarganya mandiin, terserah gitu aja, udah gitu aja. Jadi kayak kalau mereka bandel-bandel yang nggak mau dengerin apa namanya kebijakan pemerintah, ya udah gitu aja gitu loh. Enggak, kalau mereka pakai ini pengaman nggak masalah. Tapi tadi aku lihat ada yang nggak pakai ini yang nggak pakai pengaman, jadi kayak bodo amat. Seolah-olah tuh virus corona ini hanya tahyul gitu loh. Kayaknya hanya tahyul di mata mereka. Alah, corona ini kayak ngapain takut? Kita takut tuh sama Allah, nggak sama corona. Mungkin mereka pikirannya seperti itu. Nah, susahnya di situ pemikiran mereka. Jadi udah, kalau udah pemikiran seperti itu udah repot. Udah repot. Kalau udah kayak gitu pemikirannya udah repot. Udah nggak bisa diganggu gugat. Ya mereka berpikir semau mereka. Ya kan? Belah Belanda, cinta nan suci. Ya kan, mereka udah kayak merasa bahwa kuat kok, ngapain takut gitu. Ya udah, biarin aja, nggak usah terlalu dipikirin. Mereka udah merasa kuat. Makin dilarang-larang, makin nggak mau. Iya kan? Dilarang makin nggak mau dilarang, nggak mau didengar. Ya udah, biarin aja. Kalau gue sih, kalau misalnya orang kayak gitu, bandel-bandel, keras kepala gitu, gue malah demen gitu. Biarin aja mereka mati. Udah, nggak usah ambil pos. Kalau mereka nggak mau pakai masker, bodo amat gitu. Masih juga di kerumunan, biarin aja gitu. Nggak usah pusing. Kan mereka sendiri yang minta mati. Kan mereka sendiri yang menantang takdir mereka cepat mati. Biarin aja, nggak usah diambil pusing gitu loh. Kalau gue sih nggak mau ambil pusing kalau kayak gitu. Biarin aja kalau gitu. Kalau gue mah biarin aja. Nggak ambil pusing. Mereka nggak pernah pusingin untuk apa gue ngambil pusing? Mereka aja nggak pernah memusingin diri mereka. Kita kecapean musingin mereka. Biarin aja. Gitu aja. Yang penting kalau kita punya tahu diri, ya kita menghindar gitu aja. Jangan ke pasar. Biar aja di pasar semua penyakit terjangkit. Ya kan? Bandel-bandel sih orang Indonesia merasa kuat. Ada sebagian yang bandel-bandel, berani-berani merasa udah kebiasaan dengan hal-hal yang masa bodoh gitu. Semasa bodohnya aku, seberaninya aku nggak berani kalau gitu-gitu. Karena aku takut menantang maut. Ya. Mereka itu udah berani-berani. Berani. Ya gitu, biarin aja gitu ya. Yang penting gue hidup sehat, hati-hati bahwa ini virus memang ada dari zaman Nabi. Jadi memang mau nggak mau gue harus ngikutin apa kata pemerintah Jerman. Dan itu ada baiknya juga buat aku. Siapa tahu aku terkena, takutnya kena. Ya kan? Bagusan aku masak. Ini aku mau rajang-rajang kayak gini, kayak tomat gini ya. Dipakein cabai pedes-pedes.
Udah, itu aja, ya kan? Kayak masakan, udah gitu aja. Cabai, pakai tomat, ya kan? Tomat kan sayuran. Sekarang tanya, tomat buah apa sayur? Siapa yang bisa jawab? Pasti pintar lah ngejawabnya. Buah. Tomat itu adalah seperti gue, ya. Dia sangat bermanfaat sekali. Makanya banyak yang tidak suka dengan where you come from. I'm from New York. Bentar ya, stop dulu ya. Oke. Jadi aku mau pakai asem, ya, pakai asem gitu. Pakai asem, dipakein jeruk. Cabai, katanya sih disiram air minyak panas ya, kalau di Manado katanya disiram minyak panas. Ini katanya ikannya diginiin, kelihatan nggak? Mananya. Terus katanya ini dikasih minyak panas. Dikasih minyak. Iya. Oke, sekarang kita makan ya. Makan. Oke. Kalau misalnya videonya habis, oke, aku makan ya. Tunggu aku. Aku makan ya. Ini seperti ini, dikasih kayak ini yang tadi. Nasi panas. Bismillahirrahmanirrahim ya, makan ya, yuk makan. Apa namanya kalau di Manado ini? Rajangan cabai sama rajangan bawang, kasih tomat, dikasih minyak panas. Enak. Pakai asam. Dabu-dabu.
dabu-dabu ya, apa abu-abu. Enak ya. Tolong ya kalian ya, kalau bisa kalau masih bisa nengok akunku yang itu yang biasa aku nge-live, tolong kalian komenin aja, komen-komen di situ bahwa kasih tahu bahwa Mbak Korla ini akunnya udah nggak aktif, udah diblokir, dia nggak bisa masuk ke akun ini, jadi dia sekarang live-nya di Instagram gitu. Teman-teman bisa masuk ke Instagramnya, kasih tahu Instagramnya apa ya, wanita 1000 wajah. Kenapa banyak yang mencariku? Ya seperti tadi yang aku bilang, aku sering diblok. Jadi pengikut aku tuh berpencar-pencar semua, jadi nggak diam di situ. Ya kan? Aku sengaja nggak ngabisin makan, maksudnya videoku nggak aku lanjutin sampai habis makan karena aku nggak mau membuat video baru lagi karena udah terlalu banyak yang di sini. Takutnya HP ku keberatan memori karena ini kan pakai iPhone mesti bayar, jadi aku stop. Sekarang ini sisanya aku buat untuk ngerokok ya gitulah. Pokoknya pada intinya Facebook salah memberikan kolom report. Jadi itu report itu jadi